Bab 1473. Dunia silat ekstrim. Raja Hades. Melihat wanita ini, tatapan mata Saphira sedikit berubah. Wanita ini sangat kuat. Ini perasaan pertama yang dirasakan. Wanita itu menatap Saphira, "Mile." Saphira menganggukkan kepalanya. Wanita itu bertanya, "Siapa kamu?" Saphira tersenyum dan berkata, "Aku akan menjelaskannya perlahan-lahan." Dunia silat ekstrim. Di sebuah puncak gunung, Leslie mendadak membuka matanya dan muncul seorang wanita di depannya. Wanita misterius tanah suci itu. Leslie menatap wanita misterius dan berkata, "Kamu ingin aku membunuh Mile?" Wanita misterius menggelengkan kepala dan tersenyum, "Tidak, kamu tidak mungkin bisa membunuhnya." Leslie mengerutkan kening, karena orang di belakangnya. Wanita misterius itu menganggukkan kepala dan berkata, "Apakah kamu ada melihat wanita yang berdiri bersamaku waktu itu?" Leslie diam saja. Wanita misterius berkata, "Dia adalah Tiandao 5 dimensi." Leslie berkata, "Aku tahu." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Alasan kenapa kamu berjanji dengan Mile dalam 1 tahun? Semua ini karena dia, karena kamu tahu ada dia di sini, kamu tidak bisa membunuh Mile, benar?" Leslie menatap wanita misterius dan berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Menurutmu, peluangmu ada seberapa besar setelah 1 tahun kemudian?" Leslie diam saja. Seberapa besar peluangnya? Sebenarnya, dia juga tidak tahu. Sekarang tingkatan alam dia memang lebih kuat dari Mile, tapi dalam kekuatan tempur, dia lebih lemah. Ditambah lagi, peningkatan Mile benar-benar sangat cepat. Setelah 1 tahun, dirinya masih ada peluang seberapa besar. Pada saat ini, wanita misterius mendadak tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin tahu tingkatan alam di atas alam dewa?" Leslie langsung membelalakkan mata dan menoleh ke arah wanita misterius, "Siapa kamu sebenarnya?" Wanita misterius tersenyum dan menjawab, "Aku masih tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Senior, dengan kekuatanmu, kalau ingin membunuh Mile, seharusnya bukan hal yang sulit. Kenapa kamu masih menyuruhku?" Wanita misterius menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak bisa." "Kenapa?" tanya Leslie yang mengerutkan keningnya. Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Karena wanita itu masih berada dekat di sini, aku harus membiarkan dia lebih cepat, atau aku perlu penyebab bencana di tubuhnya semakin cepat. Karena ada begitu banyak orang yang membantunya, penyebab bencananya berjalan sangat lambat." Leslie menatap wanita misterius, "Kamu tidak berani terang-terangan membunuhnya." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kali ini aku datang mencarimu, hanya ingin bertanya satu pertanyaan, apakah kamu bersedia melepaskan Nacharu? Kalau kamu sudah melepaskan dendam ini, aku tidak akan mencarimu lagi. Kalau kamu masih ingin membalas dendam, kita boleh bekerja sama." Leslie diam saja. Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Sepertinya, kamu masih ingin membalas dendam ini." Setelah itu, dia mengulurkan jari lalu muncul sebuah buku kuno di depan Leslie. "Buku ini bisa membantumu meningkat lebih cepat." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Leslie berdiri diam di tempat. Beberapa saat kemudian, dia membuka buku kuno dan ekspresi wajahnya langsung menjadi serius, akhirnya menjadi sangat bersemangat. Di ujung langit, wanita misterius berjalan ke arah sana dan diikuti seorang guru suci. Guru suci bimbang sejenak dan berkata, "Tuan, kamu ingin mendidik Leslie, lalu menyuruhnya bertarung dengan Mile." Wanita misterius menggelengkan kepala dan tersenyum, "Aku bukan tertarik dengannya, aku tertarik dengan dunia silat ekstrim ini."
Dunia silat ekstrim. Guru suci diam saja. Dia masih tidak begitu paham dengan dunia silat ekstrim, bahkan juga tidak begitu paham pada tanah suci. Dia hanya tahu, pernah ada 6 kaisar silat muncul di dunia silat ekstrim ini. Waktu leluhur sekte Taoisme menghilang, dunia silat ekstrim langsung menjadi pihak nomor 1, tapi bagaimana kondisi internalnya, tanah suci sama sekali tidak tahu. Dunia silat ekstrim tidak terbuka bagi orang umum. Orang luar sama sekali tidak bisa masuk, tempat ini masih sangat misterius. Wanita misterius menoleh ke arah dunia silat ekstrim dan tersenyum berkata, tempat ini bukanlah tempat yang sederhana. Usai berkata, dia menenangkan hati dan berkata, ayo kita pergi berjumpa dengan beberapa pak tua. Setelah itu, dia berjalan ke arah jauh. Tidak lama kemudian, mereka berdua menghilang dari langit. Sekte Taoisme. Mile dan nona ketiga tiba di dasar jurang. Mile langsung tercengang dengan dasar jurang ini. Lebih tepatnya, dia tercengang dengan kepala naga ini. Dasar jurang sama sekali tidak kelihatan, lalu setelah mereka turun 5 meter, tetap saja tidak melihat dasar jurang. Leluhur naga ini sebenarnya seberapa besar? Sekarang Mile juga tidak mengetahuinya, karena dari posisinya sekarang melihat, setidaknya masih ada belasan meter ke bawah. Pada saat ini, nona ketiga mendadak berhenti dan menatap naga leluhur dan memberi hormat, maaf. Setelah itu, dia pelan-pelan menggores dan mengalir darah di tempat yang tidak dilindungi sisik. Nona ketiga melambaikan tangan kanan, darah langsung masuk ke dalam botol berwarna putih. Darah naga leluhur. Mile sangat bahagia melihat botol putih itu. Dia bisa merasakan kekuatan dari darah naga leluhur ini. Pada saat ini, nona ketiga menyimpan botol dan memberikannya kepada Mile, ayo mulai. Mile sedikit bimbang dan bertanya, sudah cukup. Nona ketiga tersenyum dan berkata, kalau tidak cukup, kita ambil saja lagi. Mile menganggukkan kepalanya dan menerima botol itu. Saat dia membuka botol itu, hawa hangat langsung memancar keluar. Darah naga leluhur bagaikan air yang mendidih. Mile menoleh ke arah nona ketiga, ini langsung diminum. Nona ketiga menganggukkan kepalanya, iya, langsung minum. Mile sedikit ragu-ragu, kemudian bertanya lagi, apakah akan ada bahaya? Nona ketiga melihat Mile sekilas dan berkata, dengan tubuh fisikmu, seharusnya bisa menahannya. Mile sudah membulatkan tekad dan menganggukkan kepalanya, baik. Setelah itu, dia langsung meminum darah leluhur naga ini. Boom! Darah baru saja masuk ke dalam tubuh. Pakaian yang dikenakan Mile langsung terbakar. Di waktu bersamaan, badannya juga mulai membara. Nona ketiga melihat sekilas tubuh Mile dan berkata, gunakan kekuatan garis darah untuk melawannya. Mile langsung menggerakkan kekuatan garis darah untuk melawan kekuatan garis darah leluhur naga ini. Melihat kondisi ini, Mile langsung menghela napas lega. Kalau kekuatan garis darahnya tidak bisa menekan darah naga leluhur ini, mungkin dia akan sekarat. Karena saat darah naga leluhur masuk, dia sudah merasakan badannya seperti terbakar. Darah naga leluhur terlalu kuat. Untung saja kekuatan garis darahnya bisa menekan darah naga leluhur ini. Kalau tidak, dia tidak berani menggunakan tubuh Taoisme sekarang ini untuk menyerap darah naga leluhur. Pada saat ini, nona ketiga mendadak berkata, sekarang mulai menyerap darah naga leluhur ini. Mile menganggukkan kepala dan duduk bersila di tanah untuk menyerap darah naga leluhur. Nona ketiga terus memerhatikan kondisi Mile. Beberapa saat kemudian, dia melihat satu bagian tubuh Mile sekilas dan menggelengkan kepala, jelek sekali itu. Apa gunanya? Mile sedikit tercengang. Beberapa saat kemudian,
Mile merasakan tubuhnya sudah menyerap habis darah naga leluhur, tapi fisiknya tidak ada perubahan apapun. Mile membuka mata melihat nona ketiga. Nona ketiga diam sejenak dan mengambil satu botol darah naga leluhur untuk Mile. Mile tanpa rasa sungkan langsung meminum darah yang ada di dalam botol. Satu botol darah naga leluhur masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan naga yang kuat mulai memancar di dalam tubuh Mile. Mile langsung menggerakkan kekuatan garis darah untuk melawan. Proses ini berlangsung selama 1 jam. Mile kembali membuka mata menoleh ke arah nona ketiga. Darah naga leluhur sudah habis. Tetapi, tubuh fisiknya tetap tidak ada perubahan yang besar. Nona ketiga mengerutkan keningnya dan berteriak, "Kenapa kamu begitu rakus?" Mile tersenyum, "Aku juga tidak tahu." Setelah itu, dia melirik naga leluhur yang ada di kejauhan. "Nona ketiga, bolehkah aku menyerap lebih banyak? Naga ini begitu besar." Nona ketiga melirik Mile sekilas dan berkata, "Darah naga sangat berharga." Mile tersenyum tipis, "Aku tahu, tapi kamu memberiku begitu sedikit, tidak ada gunanya. Kamu lihat sendiri, tubuh fisikku sama sekali tidak ada perubahan." Nona ketiga berpikir sejenak lalu berkata, "Tunggu sebentar." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Setelah nona ketiga pergi, tatapan mata Mile tertuju ke arah badan naga leluhur. Semua badannya adalah benda pusaka. Benda pusaka yang tak terhingga. Pada saat ini, nona ketiga mengambil sebuah ember kayu yang diisi dengan darah naga. Nona ketiga menatap Mile dan berkata, "Minumlah." Mile mengedipkan mata, "Banyak sekali." Nona ketiga berkata dengan nada lembut, "Aku ingin melihatmu bisa menyerap berapa banyak." Mile tersenyum, dia langsung meminum darah naga. Darah naga yak masuk ke dalam tubuh Mile mulai terasa aura panasnya. Akhirnya ada sedikit perubahan. Nona ketiga merasa lega, karena bagaimanapun juga darah naga leluhur sangatlah berharga. Lalu, darah naga leluhur adalah benda langka yang tidak bisa tumbuh sendiri lagi. Dalam kondisi seperti ini, darah naga barulah begitu berharga. Jangankan Mile, bahkan orang dalam sekte Taoisme ingin mendapatkan darah naga leluhur juga sangat susah. Pada saat ini, tiba-tiba muncul aura yang kuat di sekitar Mile dan mulai membakar tubuhnya. Mile langsung kaget dan segera membangkitkan kekuatan garis darah untuk melawannya. Nona ketiga mendadak berteriak, "Jangan melawan terus, ingat untuk diserap." Lalu, menggerakkan teknik inti kitab Taoisme agar bisa membantu kekuatan garis darahmu. Mile menganggukkan kepalanya, lalu menggerakkan teknik inti kitab Taoisme. Darah naga leluhur yang ada di tubuh mulai tenang dan perlahan-lahan menyatu dengan fisiknya. Lalu, fisiknya juga mulai ada perubahan. Nona ketiga menatap Mile dan tidak tahu sedang berpikir apa. Alam semesta 3 dimensi. Gadis bergaun putih berjalan dengan Saphira. Beberapa saat kemudian, Saphira menoleh ke arah gadis bergaun putih. Hanya ini saja. Gadis bergaun putih diam sejenak dan memejamkan kedua matanya. "Aku tahu siapa wanita itu." "Siapa?" tanya Saphira yang sedikit penasaran. Gadis bergaun putih membuka kedua matanya dan berkata, "Kalau benar-benar dia, maka Mile dalam bahaya." Bersambung.